Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktaviana dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan NIM 2010212050. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan yang menguntungkan dan merugikan di bidang pertanian. Pertama ada hama bekicot. Bekicot termasuk ke dalam famili Acatinidae dan termasuk ke dalam spesies Achatina folica. Bekicot adalah hama yang menyukai tempat yang lembab dan akan menyerang tanaman pada malam hari. Kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan bekicot ini cukup besar karena yang diserang bekicot adalah akar tanaman, tunas-tunas muda, dan juga kuncup bunga. Untuk morfologi dari bekicot ini bisa kita lihat bagian belakang ada apex, lalu ada sulpura, ada body whorl atau cangkang dari bekicot. Di antena, pada antena itu terdapat tentakel dan okuli. Lalu bagian faktor yang mempengaruhi populasinya adalah kelembaban tinggi dan lingkungan yang kotor. Yang kedua ada kumbang koksi. Kumbang koksi termasuk ke dalam famili Coccinellidae dan termasuk ke dalam spesies Coccinellidae. Kumbang koksi ini menyerang daun dari berbagai jenis tanaman. Kumbang koksi ini memiliki banyak inang relatif, yaitu terong, kentang, tomat, labu, dan semangka. Yang ketiga ada belalang. Belalang termasuk ke dalam famili Acrididae dan termasuk spesies Phalaenga sp. Belalang ini juga menyerang daun pada berbagai jenis tanaman sehingga akan mengganggu proses produksi pada tanaman. Belalang ini dapat diatasi secara alami, yaitu dengan menggunakan akar tuba dan juga daun mimba sebagai pestisida organik. Untuk morfologi belalang, di sini ada antena, dan dua ini merupakan antena, dan ada kepala belalang. Lalu ada kaki belalang. Yang ini yang bergerak ini merupakan kaki belalang, dan juga bagian yang ujung ini merupakan bagian ekor atau anus. Yang keempat ada cacing tanah. Cacing tanah termasuk ke dalam famili Megasphaerocidae dan termasuk spesies Erythremylongata. Cacing tanah merupakan hewan yang menguntungkan di bidang pertanian. Manfaat cacing tanah di bidang pertanian adalah meningkatkan infiltrasi dan juga meningkatkan aerasi tanah. Lahan yang diolah oleh cacing tanah akan membentuk terowongan sehingga akan mengurangi aliran air ke permukaan tanah, sehingga air yang disimpan dan diserap oleh akar tanaman lebih efisien. Cacing tanah juga dapat membantu menguburkan lahan pertanian. Untuk morfologi cacing, di sini ada bagian kepala cacing, bagian kepala, badan, dan bagian anus dari cacing. Yang kelima ada jangkrik. Jangkrik termasuk hewan yang merugikan di bidang pertanian. Jangkrik termasuk ke dalam famili Grinidae dan termasuk spesies T. portentosus. Jangkrik ini menyukai tanaman muda pada tanaman cabai. Jangkrik akan menggigit batang muda pada cabai sampai putus sehingga akan mengganggu produktivitas cabai. Jangkrik ini akan aktif pada malam hari sehingga sulit untuk diawasi. Hewan jangkrik yang memakan tanaman cabai adalah jangkrik dewasa atau disebut dengan gangsir. Untuk morfologi jangkrik, di sini terdapat dua antena. Ini bagian kepala dari jangkrik.
lalu kaki dari jangkrik, dan ada ekor atau anus jangkrik. Yang keenam adalah semut. Semut termasuk ke dalam famili Formidae dan termasuk ke dalam spesies Minimomonomorium. Semut ini akan menyerang buah dan daun pada tanaman.